Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 109 sampai dengan 119. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 6. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini, Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Lanjut ke materi ayo membaca anak-anak. Namun Edo tak kunjung datang. Menjelang siang barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Perhatikan percakapan berikut ini. Baik, Ibu bacakan percakapannya anak-anak. Dimulai dari tokoh Beni. Mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi. Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah. Jadi, saya tidak ingat kalau bawa payung. Oh, begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas, kan? Tentu saja ingat, ini barang bekasnya. Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu, apa yang akan kita buat? Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan. Saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan. Saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita. Saya yang bertugas menempel dan menulis. Saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Kita cermati pada gambar anak-anak, mereka melakukan tugas masing-masing dengan gembira. Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak. Apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Baik, ini Ibu memberi contoh cara mengisi tabelnya anak-anak. Dari nomor 1, tugas kelompoknya adalah menghias ruang kelas untuk pameran. Tugasku adalah mengatur letak meja untuk pameran. Yang nomor 2, tugas kelompok membuat pajangan artikel tentang cuaca. Tugasku adalah menempel artikel di kertas karton. Tugas ketiga yaitu membuat peraga pecahan dari kertas karton. Tugasku adalah menggunting gambar pecahan. Dan yang keempat, membuat pajangan kartu cuaca. Tugasku adalah menempel kartu cuaca di kertas karton. Bersatu dalam keberagaman tugas itu penting, karena dengan bersatu kita bisa mengerjakan tugas bersama dengan saling melengkapi sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu, tugas menjadi mudah dan cepat selesai. Beni dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Ini alat peraga untuk pecahan 1/2. Gambar yang pertama ini adalah gambar satu utuh anak-anak atau 1/1. Dan yang di sebelah kanan ini menunjukkan gambar pecahan 1/2 atau setengah.
satu bagian dari dua bagian yang sama. Inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Baik, kita cermati gambar yang pertama. Ini merupakan satu bagian dari 4 bagian yang sama, menunjukkan pecahan 1/4. Selanjutnya, ini adalah pecahan 2/4 anak-anak, 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Dan gambar ketiga ini adalah 1, 2, 3. 3 bagian dari 4 bagian yang sama menunjukkan pecahan 3/4. Kalau kita cermati di sini 1/4 lebih kecil dari 2/4, lebih kecil dari 3/4. Kita cermati di sini, ini penyebutnya sama, 4 di sini. Pembilang yang lebih besar yaitu angka 3 di sini, ini menunjukkan pecahan yang paling besar. Dan yang paling kecil itu yang pembilangnya paling kecil. Ibu lanjutkan anak-anak, inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 dan 2/3. Ini seharusnya 2/3. Ibu ganti dengan angka 3 di sini. Kita cermati gambarnya. Satu bagian dari 3 bagian yang sama menunjukkan pecahan 1/3. Sedangkan di gambar kedua di sini 2 bagian dari 3 bagian yang sama menunjukkan pecahan 2/3. Penyebutnya sama anak-anak yaitu 3, di sini juga 3. Pembilangnya di sini 1, di sini 2. Yang lebih besar yang pembilangnya 2. Ini tampak gambarnya lebih luas pecahannya. Lanjut ke materi ayo berkreasi anak-anak, bermain dengan pecahan. Mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar, membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda. Lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Baik, kita cermati. Siti membawa pecahan 1/4 dan Benny membawa pecahan 2/4. Siti membawa pecahan 1 bagian dari 4 bagian yang sama dan Benny 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Yang lebih luas adalah yang dibawa oleh Benny. Siti menunjukkan pecahan 1/4, Benny menunjukkan pecahan 2/4. Ternyata yang lebih besar adalah pecahan 2/4 dan yang lebih kecil adalah pecahan 1/4. Kalau ibu beri tanda 1/4 kurang dari 2/4. Sekarang amati gambar pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Kita cermati. Udin membawa gambar pecahan yang menunjukkan pecahan 3/4 dan Siti membawa gambar pecahan 2/4. Yang lebih luas adalah gambar pecahan yang dibawa Udin menunjukkan pecahan 3/4. Ini jelas 3/4 ini lebih besar dari 2/4. Pecahan yang lebih besar adalah 3/4 dan yang lebih kecil adalah 2/4. Sekarang amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Kita cermati. Edo membawa gambar pecahan 1/3 dan Dayu membawa gambar pecahan 2/3. Yang lebih luas adalah gambar yang dibawa Dayu. Ini kita cermati, di sini penyebutnya sama, 3 anak-anak. Yang membedakan adalah pembilangnya. Jelas yang pembilangnya lebih besar, ini yang nilainya lebih besar. 1/3 lebih kecil, 2/3 lebih besar. Tandanya kalau ibu beri tanda seperti ini anak-anak. 1/3 kurang dari 2/3. Bisa kita simpulkan, makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan itu. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Sekarang kamu dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi pembilang berbeda. Sekarang kamu juga dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebut berbeda. Kerjakanlah latihan berikut ini. Ibu mulai dari soal A. Beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Baik, Ibu menjelaskan dari soal nomor 1. Anak-anak menyimak, nanti harus bisa mengerjakan secara mandiri.
Soal nomor 1. 1/4 kita bandingkan dengan 2/4. Kita cermati di sini penyebutnya sama. Ini 4, 4. Tinggal kita bandingkan pembilangnya. Yang pembilangnya lebih besar, ini nilainya lebih besar. Di sini 2 yang lebih besar. Berarti 1 kurang dari 2. Berarti 1/4 kurang dari 2/4. Soal kedua, kita bandingkan 2/4 dibanding 3/4. Di sini penyebutnya sama, yaitu 4, 4. Yang lebih besar adalah di sini pembilangnya 3. Berarti 2/4 kurang dari 3/4. Lanjut ke soal ketiga. 1/3 kita bandingkan dengan 2/3. Penyebutnya sama anak-anak 3. Pembilang yang lebih besar adalah 2. Jadi 1/3 kurang dari 2/3. Lanjut ke soal keempat anak-anak. 3/5 kita bandingkan dengan 2/5. Penyebutnya sama anak-anak, yaitu 5. Ini. Di sini angka 3 lebih besar daripada 2. Pembilangnya di sini. Berarti 3/5 lebih dari 2/5. Lanjut ke soal kelima. 6/8 kita bandingkan dengan 4/8. Penyebutnya sama anak-anak 8. Pembilangnya yang lebih besar adalah 6. Berarti 6/8 lebih dari 4/8. Lanjut ke soal ke-6 anak-anak. 2/3 kita bandingkan dengan 2/4. Di sini pembilangnya sama, yaitu 2. Di sini 2, di sini 2. Yang berbeda adalah penyebutnya. Yang penyebut dengan angka besar ini justru nilainya lebih kecil. Jadi 2/3 lebih dari 2/4. Lanjut ke soal ke-7. 1/2 kita bandingkan dengan 1/3. Pembilangnya sama anak-anak, di sini 1. Di sini penyebut yang angkanya lebih kecil nilainya lebih besar. Berarti 1/2 lebih dari 1/3. Soal ke-8 kita cermati. 3/8 dibanding 3/6. Di sini pembilangnya sama, 3, 3. Yang berbeda penyebutnya. Yang penyebutnya lebih besar ini nilainya lebih kecil. Berarti 3/8 kurang dari 3/6. Lanjut soal ke-9. 2/6 kita bandingkan dengan 2/4. Pembilangnya sama anak-anak, di sini 2, di sini 2. 6 di sini lebih dari 4. Kalau pembilangnya sama, penyebutnya lebih besar, nilainya justru lebih kecil ini. Berarti 2/6 kurang dari 2/4. Soal nomor 10. 1/8 dibanding 1/6. Pembilangnya sama, 1, 1. Di sini penyebutnya yang berbeda. Di sini 8, di sini 6. Penyebut yang lebih besar justru nilainya lebih kecil. Berarti 1/8 kurang dari 1/6. Soal B anak-anak, beri tanda S salah jika jawaban salah atau B benar jika jawaban benar pada kotak yang tersedia. Baik, Ibu mulai dari soal nomor 1. 2/8 ini dibandingkan dengan 2/4. Pembilangnya sama, di sini 2, di sini 2. 8 penyebutnya ini lebih besar, maka nilainya lebih kecil. 2/8 kurang dari 2/4 ini sudah benar. Berarti Ibu beri huruf B di sini. Soal kedua, 1/6 kita bandingkan dengan 1/3 di sini. Pembilangnya sama, di sini 1, di sini 1. Penyebut yang lebih besar justru ini nilainya lebih kecil. Pernyataan 1/6 lebih dari 1/3 ini salah. Seharusnya 1/6 kurang dari 1/3. Ibu beri huruf S di sini. Soal ketiga kita bandingkan 3/4 dibanding 1/4. Penyebutnya sama, di sini 4, 4. Jelas pembilangnya lebih besar, ini nilai pecahannya lebih besar. 3/4 lebih dari 1/4. Ini berarti benar. Soal keempat, 4/6 kita bandingkan dengan 5/6. Penyebutnya sama, di sini 6 anak-anak, di sini 4, di sini 5. Pembilang yang lebih besar ini 5, nilainya lebih besar. Pernyataan 4/6 kurang dari 5/6 sudah benar. Berarti Ibu beri huruf B.
Penny dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Edo pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Kita cermati, di sini ada percakapan anak-anak. Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan atau hujan. Wah, senang sekali. Kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Lanjut ke materi Ayo Membaca anak-anak. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta Greenwich. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Lanjut ke materi Ayo berdiskusi anak-anak. Informasi apa sajakah yang diperoleh dari berita tersebut? Susunlah informasi dari berita tersebut. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di tempat yang tersedia. Lalu sampaikan di hadapan teman-teman. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak untuk informasi ke-1, pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Informasi kedua, BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari sebagai puncak musim hujan. Dan informasi ketiga, cuaca di wilayah Jakarta hari ini cerah dan tidak ada hujan. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.